Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan tarikh fiqh, yaitu sejarah, ya, kodifikasi atau pembentukan ilmu fikih, perkembangannya dari masa ke masa, dari zaman kenabian dan seterusnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di zaman At-Tabi'in. Sekarang kita masuk ke zaman yang paling penting, yaitu asru a'immatil mujtahidin, ya, fikih di masa para imam mujtahidin. Jadi masanya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Nah, dan ini merupakan fase yang paling krusial, paling penting. Kenapa? Karena disinilah fikih itu sampai kepada puncak keemasannya. Disinilah fikih itu menjadi sebuah ilmu yang terstruktur rapi, mudah untuk dipelajari. Nah, dalam artian antum sudah tahu, ya, kurikulumnya jelas untuk belajar fikih. Nah, ini dah dia fikih di masa a'immati al-mujtahidin. Maka jika dibandingkan dengan fikih di zaman Nabi atau zaman sahabat atau zaman tabi'in, maka fikih di zaman a'immatil mujtahidin lebih berkembang, lebih terstruktur, dan kasus-kasusnya lebih kontemporer jika dibandingkan dengan, ya, fase-fase sebelumnya. Baik. Di pembahasan ini, di fase a'immatil mujtahidin ini akan ada 6 poin yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, musammayatu hadzal asr, apa saja nama dari masa ini, fase Aimatul Mujtahidin ini, istilahnya apa, nama-namanya apa. Ya, perlu kita kenali namanya dulu karena di kitab-kitab nanti nggak selama disebutkan Aim Asar Aimatul Mujtahidin, ada asar apa nanti beda-beda. Baik. Kemudian poin yang kedua, mabda asril Aimatul Mujtahidin. Ya, interval tentang waktunya fase Aimatul Mujtahidin dimulai dari tahun kapan sampai tahun kapan. Kemudian manzilatu asil a'immah al-mujtahidin fi tarikh fiqh, ya, di mana kedudukan mereka ketika melihat dari rangkaian keseluruhan timeline tarikh fikih. Kemudian yang keempat, abrozu ma'alim asri ilmat mujtahidin, apa ma'alim yang paling zahir, ya, titik-titik maudu yang paling penting untuk kita bahas berkaitan dengan asar ini. Kemudian yang kelima, ini pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu al-madzahib al-fiqhiyah, pembahasan tentang mazhab fikih. Nanti kita akan bahas di situ apa sih hukum bermazhab, apakah wajib atau bagaimana. Ya, dan apa yang dimaksud dengan at-tamazhub, bermazhab? Kapan dikatakan kita bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali, dan apakah boleh kita pindah-pindah mazhab, misalkan satu kasus pakai mazhab ini, satu kasus pakai mazhab yang itu. Nah, itu insya Allah akan kita bahas di poin yang kelima nanti. Dan poin yang terakhir kita akan bahas al-usul wa masadir tasyrif fi asli alaimah al-mujtahidin. Ya, para imam mujtahidin itu mereka mengambil pendapatnya dari mana? Ya, pondasi mereka kemana? Usul mereka kemana? Masdar tasyrik mereka kemana? Nah, itu yang insya Allah dibahas di poin yang keenam. Baik, kita mulai dari yang pertama, musammayat hadal asr. Asru al-a'immah al-mujtahidin, ya, juga disebut dengan istilah asru nash'atil madahib al-fiqhiyah. Ya, asru al-a'immah al-mujtahidin juga dikenal dengan nama asr nash'atul madahib al-fiqhiyah. Nasy'atnya perkembangan. Karena di masa inilah berkembang mazhab fikih. Kalau di masa tabi'in itu yang berkembang kan madrasah fikih. Kalau sekarang ini namanya madhab fikih. Nah, juga disebut dengan istilah asru at-tadwin. Ya, selain disebut dengan asr ala imam mujtahidin, juga dikenal dengan istilah asru at-tadwin. Tiga nama ini yang suka disebutkan atau sering disebutkan dalam kitab-kitab. Yang paling sering disebutkan itu yang paling bawah, asru at-tadwin. Dikatakan fi asri at-tadwin, di masa at-tadwin dulu, maksudnya masa imam al-mujtahidin. Dari kapan sampai kapan itu? Ya batadi'u min awail al-qarni tsani al-hijri, mulai dari awal abad kedua. Kan sudah kita bahas bahwasanya fase tabi'in itu berakhirnya di awal abad kedua. Maka awal abad kedua inilah mulai muncul fase yang baru, yaitu fase al-a'immah al-mujtahidin. Dan kapan berakhirnya? Muntasaf al-qarn rabi al-hijri, pertengahan dari abad keempat. Pertengahan abad keempat. Nah, di pertengahan abad keempat itu sudah berakhir, itu namanya fase al-a'immah al-mujtahidin.
Tidak ada tahdid waktu yang spesifik di sini harus tahun sekian tidak. Ini hanya perkiraan zamani saja, takribi saja, kurang lebihnya begitu. Ya, karena tidak mungkin kita menentukan ya skalanya apa untuk memastikan tahunnya itu tidak ada. Ini hanya sekedar perkiraan saja untuk memudahkan kita memahami timeline sejarah tarikh itu sendiri. Baik. Kemudian poin yang ketiga, manzilatu asl al-mujtahidin fi tarikh al-fiqh, kedudukannya yu'addu asl al-mujtahidin min usul istihar al-fiqh Islam. Bedanya dengan asr tabi'in adalah kalau asr tabi'in itu asru at-taksis, fase peletakan dasar fikih. Nah, kalau asru al-imam mujtahidin itulah fase al-istihar, masa keemasannya fikih Islam. Puncaknya itu di situ, ya. Sedang tenar-tenarnya fikih di situ. Fal fiqhu fi hadzal asri balagha zarwatan nadj wal ghazara wal ittisa. Fikih di masa ini sampai kepada puncak kematangannya. Zarwah itu puncaknya. An-nadj kematangannya. Wal ghazara dari sisi kedalaman pembahasannya, wal ittisa dari luasnya permasalahannya, semua itu mencapai puncaknya di masa al-a'immah al-mujtahidin. Nah, kemudian apa saja ma'alim yang harus kita pahami berkaitan dengan asar ini? Yang pertama, iktimalu tadwinis sunnah bi anwa'iha. Nah, ini dia. Kan kita sebutkan kemarin di asar tabi'in bahwasanya di fase tabi'in itu sudah mulai yang namanya tadwin as-sunnah. Ya. Di zaman sahabat memang sudah ada tapi sedikit. Zaman tabi'in sudah mulai banyak tadwin sunnah. Dan menjadi sempurna tadwin sunnah itu nanti di fase ini, di fase al-a'immah al-mujtahidin. Contohnya misalkan tadwinus sunnah. Tadwinus sunnah masih ingat ya? Namanya adalah pembukuan hadis-hadis. Pembukuan hadis-hadis itu kan banyak macamnya. Buku-buku hadis itu banyak macamnya. Kal jawami was sunan. Contohnya misalkan jawami. Jawami itu jama dari jami. Artinya kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Nah, maka dikenal dengan nama kitab al-jawami. Maka kalau antum katakan Jami at-Tirmidzi, berarti mengumpulkan hadis sahih menurut penulis kitab. Al-Jami as-Sahih Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Al-Jami as-Sahih Imam Muslim, Sahih Muslim. Nah, itu bedanya dengan as-Sunan ya. Kalau as-Sunan semua hadis Nabi. Ya, semua hadis Nabi dia. Jadi ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada beberapa yang dhaif. Tapi jumlahnya sedikit. Nah, kalau berarti yang lebih selektif, filternya lebih bagus itu yang jawami apa yang sunan? Yang filternya lebih ketat. Yang sangat lebih selektif yang mana? Jawami apa sunan? Ya, jawami karena dia kan hanya sahih saja, kualitas terbaik doang yang ditaruh di situ. Kalau sunan kualitas sedang juga ada di situ. Wa kanat mutadamminatu fiqh sahabah wa tabi'in wa man ba'da. Nah, dan kitab-kitab jawami dan kitab-kitab sunan yang mereka susun di fase ini itu sudah mengandung fikihnya para sahabat dan para tabi'in. Jadi kan lebar sekali. Makanya Musnad Imam Ahmad itu munculnya di sini. Ya, Musnad Imam Ahmad itu kan fikihnya para sahabat, fikihnya Nabi di situ ada semua. Nah, bahkan fikihnya para tabi'in, makanya di situ ada hadis Nabi, ada ucapan para sahabat, ada ucapan tabi'in, makanya panjang lebar. Jadi, gitu. Nah, semua itu terkumpul di fase al-a'immah al-mujtahidin. Nah, maka bayangin berarti kaya sekali sumber dalil di kala itu. Ya, untuk berdebat misalkan nggak nemu hadisnya, ya debat pakai ucapan sahabat. Nemu ucapan sahabat, debat pakai ucapan tabi'in. Begitu. Baik. Apa nih? Wadhahat as-sunnah an-nabawiyah alaman mustaqillah. Wa asbahat wa asbahat as-sunnah an-nabawiyah alaman mustaqilan lahu ulumun takhdumuhu. Nah, di fase inilah setelah kitab hadis telah sempurna, artinya kitab-kitab sahih sudah banyak, sunan-sunan sudah muncul, Sunan Al-Baihaqi, Sunan Tirmidzi, Sunan Darimi, semua sudah muncul, bahkan al-Mustadrakat, al-Mustakhrajat banyak. Maka sunnah nabawiyah itu menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Ya, sebuah alam, ya sebuah alaman mustaqilan, sebuah simbol berdiri sendiri. Dan dia memiliki ilmu-ilmu yang mendukungnya. Kalau ilmu ulumul Quran kan ada ilmu asbabun nuzul, di bawahnya ilmu an-nasih wal mansukh. Nah, kalau ilmu hadis di bawahnya ada ilmu gharibul hadis, ada ilmu mukhtaliful hadis, ada ilmu muskilul hadis yang kita bahas kemarin ya. Yang mukhtaliful hadis itu hadis-hadis yang lahirnya ada pertentangan. Ini sudah kita bahas di kitab ya, apa tafsir hadisnya. Nah, kemudian yang kedua
tamayuz al-ulum asy-syar'iyyah wa buruzut takhassusat fi ulum syariah wal lugha. Di masa inilah tamayuz, ya, berkembang sekali ilmu syariat itu. Munculnya takhassusat, spesialisasi itu di sini muncul. Spesialisasi di dalam ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu lughah itu di sini terjadi. Ya, jadi di sini banyak kita temukan imam khusus kasus ini, dalam ilmu ini, gitu. Imam ahli ilmam dalam masalah ilmu qiraat. Ini imam dalam masalah ilmu nahwu, imam dalam masalah ilmu tajwid dan seterusnya. Nah, jadi banyak muncul takhususat di bahasa ini. Nah, bayangkan di bahasa ini berarti, ya, fokusnya umat Islam itu adalah menuntut ilmu. Berarti bayangkan ada berapa banyak madrasah yang ada di kala itu, ya, dan masing-masing punya spesialisasi. Di zaman itu para tulab kalau berdiskusi mungkin diskusinya tak seperti itu. Akhi, anak mau belajar faraid. Nah, maka teman yang lebih senior mengatakan, oh kalau mau belajar faraid pergi ke Baghdad, ketemu sama Syekh Fulan bin Fulan. Nah, kemudian ada orang lain datang lagi, wah anak kayaknya perlu nih belajar nahwu ini, karena nahwu anak masih lemah. Oh kalau mau belajar nahwu coba antum pergi ke, ya, Irak misalkan, di sana ketemu sama Syekh Fulan bin Fulan, beliau spesialisnya di situ. Nah, maka terjadilah safar dari sana, terjadilah, ya, ilmu itu pun, ya, berkembang sedemikian bergairah dan semangatnya di tanah, ya, disebabkan adanya perjalanan-perjalanan safar untuk ilmu di kala itu. Maka safar untuk mencari satu hadis atau mencari sebuah ilmu di kala itu adalah sebuah kebiasaan, ya, sebuah hal yang lumrah didapati safar dari satu negara ke negara yang lain. Nah, kemudian yang ketiga al-inayah bi usulil ulum syariah, bil ulum asy-syar'iyyah, perhatian yang besar terhadap fondasi dari ilmu syariah. Dan ilmu syariah itu banyak. Ada namanya ilmu al-usul. Ilmu al-usul itu artinya ilmu-ilmu yang fundamental seperti ilmu akidah, ya, wa ta'lif fiha, dan mereka sangat memperhatikan juga masalah taklif. Taklif artinya menyusun buku yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Ya, jadi ilmu yang paling dasar itu kan ilmu akidah. Nah, ilmu akidah ini yang paling banyak justru kayak tulisnya, gitu. Kayak tulis para ulama banyak sekali dalam ilmu. Wad'u qawaid al-ijtihad, di bahasa ini juga para ulama itu meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip, aturan-aturan dalam berijtihad. Makanya kalau terbuka kitab-kitab usul fikih kan ada pembahasan tentang syurut al-mujtahidin, ya kan? Ya, syarat orang menjadi mujtahid itu apa? Nah, dibahas di situ tentang kaidah-kaidah menjadi orang yang mujtahid. Nah, jadi kapan orang dikatakan mujtahid? Kalau dia punya ini. Wa kana Syafi'i, ya, awwala man sannafa fi ilmi usulil fiqh. Nah, ilmu usul, ya, terutama usul fikih, ya, itu pertama kali disusun oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Itu pun diletakkan dasarnya di situ. Nah, kalau kita rujuk beliau ahlul hadis. Nah, maka kalau kita mendalami mazhab Syafi'i itu dua-duanya dapat kita. Gitu. Itu mau apa di situ, ya. Nah, mazhab Syafi'i itu lah ibarat toko serba ada dia. Yang tuh mau roi banyak, ya, karena memang di situ, ya. Ada Imam Al-Ghazali di situ, ada Ibnu Qayyim, ada Syekh Ibnu Taimiyah, meskipun mereka hambali tapi karya-karyanya kan banyak corak Syafi'i juga. Nah, Imam Al-Juwaini misalkan dalam usul fikih, ya, kecil beliau Syafi'i. Nah, baik. Jadi intinya adalah keistimewaan dari fase ini adalah mereka memiliki perhatian besar terhadap ilmu-ilmu dasar, yaitu ilmu akidah, ilmu usul fikih, nah, ilmu fikih itu sendiri apalagi. Nah, ya, saking perhatiannya mereka membuat ilmu lain yang mendukung ilmu yang utama tadi. Contohnya ilmu fikih. Mereka hanya dalam ilmu fikih tapi mereka bikin kaidahnya, gitu. Ya, jadi istilahnya ini loh manual untuk mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih itu buahnya. Ya, maka inilah, ya, kumpulan cara memetik buahnya dari mulai menanam bibitnya sampai merawatnya sehingga dia bisa berbuah matang. Inilah caranya. Itulah ilmu usul fikih. Nah, maka para asatidzah seringkali mengkiaskan bahwasanya fikih itu kita ibaratkan adalah seperti buah yang berada di sebuah pohon. Nah, kemudian ilmu usul fikih itu adalah, ya, batang dan ranting-ranting serta daun-daunnya. Nah, jadi bagaimana antum merawat usul fikih itu, itulah yang akan menentukan buah yang akan dihasilkan.
Kalau buahnya jelek, berarti cara untuk merawat batang, daun dan pohonnya itu salah. Baik. Wa dhahara fi awakhir hadzal asri al-inayatu bi ilmil qawaid al-fiqhiyah. Bahkan muncul lagi satu ilmu cabang yang mendukung ilmu fikih, yaitu ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Kalau antum ambil fakultas fikih, pasti antum akan bahas ini ilmu qawaid fiqhiyah, ilmu usul fikih itu pasti. Nah, jadi ilmu qawaid fiqhiyah yang tadinya menyatu dengan ilmu fikih, menyatu juga dengan ilmu usul fikih, sekarang menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Dan yang pertama kali menyusun kitab dalam masalah ini adalah Abu Hasan Al-Karfi. Abu Hasan Al-Karfi menyusun kitab dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Nah, Dawabit Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Dawabit Al-Fiqhiyah. Nah, baik. Kemudian yang keempat, nasyatul harakah al-ilmiyah wal fiqhiyah. Ya, berkembangnya gerakan ilmiah dan fikih. Ya, gerakan ilmiah itu maksudnya ya orang-orang yang mereka membuat organisasi-organisasi membahas fikih. Ya. Nah, ashamat bihi jumlatan minal awamil minha. Nah, maka na alaihi al-mujtama' al-ilmi yawma idzin min bulughi dirwah fil ijtihad. Inayatul khulafa al-abbasiyin bil ilmi umuman wal fiqh wal fuqaha khususan syuyu'ul jadal wal munazzarat al-ilmiyah maka laha ta'sirun fi hayawiyatil fiqh kasatun nawazil allati jadat fi hadzal asri bisabab tawassu'id daulah. Maksudnya begini. Jadi di masa itu, di masa Imatil Mujtahidin ini banyak organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, entah dia resmi atau non resmi, diakui negara apa tidak, ya, lebih banyak diakui negara. Ya. Yang mereka itu membuat perkumpulan yang terdiri dari para pemikir, para ilmuwan di situ, para ulama. Nah, yang mereka fokus untuk mengkaji masalah-masalah fikih di situ. Nah, munculnya gerakan-gerakan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap ilmu fikih di masa itu. Ya, apa namanya kemudian kenapa kok muncul gerakan-gerakan fikih ini, perkumpulan-perkumpulan fikih ini? Sebabnya adalah karena masyarakat ilmiah di kala itu sudah sampai kepada puncak dalam masalah ijtihad. Jadi kita mencari mujtahidin itu banyak sekali, ulama itu banyak sekali. Kalau sekarang ya antum kira banyak ulama, sekarang sedikit sekali. Yang muncul di sosial media itu hanya segelintir saja. Seharusnya ulama itu harus berkali-kali lipat lagi lebih banyak. Ya, sebagaimana di zaman-zaman Aimatul Mujtahidin. Antum bayangin saja di satu zaman atau masuk suatu kampung, ya tetangga-tetangga antum semuanya adalah kibar dalam masalah ini. Ya, dan gimana masyarakat itu ya akan menjadi begitu indah berarti kehidupan di sekitar situ kalau ya di sini tetangga kita pakar hadis, ini pakar fikih, ini pakar ya qiraat dan sebagainya. Akan indah sekali karena pasti mereka paham cara yang baik. Kemudian, kenapa muncul harokat-harokat ilmiah itu, gerakan-gerakan ilmiah itu? Juga karena perhatian yang besar dari para khalifah kala itu. Khulafa Abbasiyin ya, Daulah Abbasiyah di zaman itu, mereka memberikan perhatian yang besar kepada para ulama. Jadi mereka sangat memuliakan para ulama. Disinilah terjadi bagaimana umaro dan ulama itu bersatu. Ya, kemudian juga kenapa muncul gerakan-gerakan perkumpulan-perkumpulan itu? Karena banyak terjadi diskusi, banyak terjadi munazarah, debat yang di masa itu. Ya. Jadi ada satu kasus diperdebat secara terbuka, apa istilahnya, debat panel gitu ya, dipertemukan di hadapan umum begitu, ya, saling bantah dan sebagainya, disaksikan oleh masyarakat luas. Nah, kalau sekarang kan orang sukanya ketemu melihat orang tinju misalkan, ya, tontonan orang sekarang tinju atau bola. Ya, kalau zaman dulu tontonan orang itu ya debat-debat munazarah ilmiah, munakosyahnya. Kemudian ya, yang keempat di situ banyaknya kasus-kasus kontemporer ya, disebabkan meluasnya daerah kala itu sehingga membutuhkan untuk muncul perkumpulan-perkumpulan fikih. Baik. Kemudian yang kelima, nasyatu harakati tadwinil ulum khassatan syar'iyyah minha wal lughawiyah. Ya, munculnya gerakan-gerakan tadwinil ulum. Kalau tadi gerakan ilmiah dan atau gerakan fikih, sekarang ini gerakan untuk menyusun ilmu-ilmu syar'i. Artinya mereka fokus untuk mencetak dan menyebarkan ilmu-ilmu. Ya, apalagi ilmu syariat termasuk ilmu bahasa juga. Wattakhadha ilmu fikih salasata manahij fi tadwinihi wa hiya kata. Dan ilmu fikih secara khusus itu ada 3 fase atau 3 manhajnya. Manhaj yang pertama adalah tadwinuhu mukhtalitan bil hadis wal athar. Ilmu hadis, ilmu fikih itu belum berdiri sendiri. Ini bentuk yang pertama ya.
Jadi ilmu fikih kala ini masih bercampur dengan ilmu hadis. Contohnya dalam kitab Muwatta Imam Malik. Muwatta ini dikatakan kitab hadis, iya. Dikatakan kitab fikih juga iya. Ya, karena di dalamnya adalah kitab hadisul ahkam. Hadis Nabi kan ada tentang akidah, tentang muamalah, tentang fikih, sholat, zakat, dan sebagainya. Nah, hadis-hadis tentang sholat, zakat yang ada di Muwatta. Maka dari sisi itu dia berarti kitab fikih. Dari sisi isinya ya kitab hadis. Gitu. Nah, masih bercampur berarti antara kitab hadis dengan kitab fikih. Nah, baru fase yang kedua, tadwinuh mujarradan minal hadis. Barulah dia berdiri sendiri sebagai ilmu fikih, terpisah dari ilmu hadis. Yaitu misalkan contohnya karyanya Al-Muzanni, Mukhtasar Al-Muzanni. Ya, Mukhtasar Al-Muzanni ini ringkasan dari kitab-kitab ya, yang banyak sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tadwinuhu bil adillah muqarinan bi aqwalil fuqaha, mithlu al-Isyraf li Ibnu Mundir, kitab yang terkenal sekali. Ini itu ilmu fikih itu disusun tapi dibarengi dengan adanya dalil-dalil ya, yang berbeda-beda tentunya ya, dari para fuqaha. Maksudnya begini, ada satu kasus dimasukkan dalam kitab itu, nggak pakai hadis, tapi dalilnya itu pakai ucapan para fuqaha. Imam ini menghukumi ini masalah hukumnya boleh. Imam Fulan mengatakan ini boleh, Imam Fulan mengatakan ini boleh. Bandingkan dengan Mukhtasar Al-Muzanni. Kalau Mukhtasar Al-Muzanni itu hanya menyampaikan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya ini, dalilnya begini begini begini. Ini hukumnya ini, dalilnya begini begini begini. Nah, kalimat ini hukumnya ini itu enggak ada di kitab Muwatta Imam Malik. Itu adanya nanti di Mukhtasar Al-Muzanni di fase yang kedua. Nah, kalau di fase yang ketiga lebih lengkap lagi. Hadisnya ada, fikihnya ada, ucapan para fuqaha juga ada. Jadi kalimat misalkan ini hukumnya ini, kasus yang ini hukumnya ini, ya itu kan fase yang kedua kan. Nah, di situ juga ditulis ucapan para ulama dalam masalah ini hukumnya ini berdasarkan dalil ini. Jadi lebih lengkap lagi. Ya, contohnya kitab Al-Isyraf kalangan Ibnu Al-Mundir. Nah, inilah kitab-kitab yang kita saksikan sekarang. Bidayatul Mujtahid. Nah, itu dia fase yang ketiga, fase yang terakhir. Nah, adapun kitab-kitab seperti misalkan Umdatul Ahkam, yang Bulughul Maram, ya, itu masih fase yang pertama. Nah, fase yang pertama, kitab-kitab yang seperti itu yang dihafalin, kayak Muwatta, Bulughul Maram, itu yang biasanya dihafalkan oleh para tulab. Nah, tapi kalau Mukhtasar Al-Muzanni, Al-Isyraf ini nggak mungkin nanti bisa hafal. Kayak di penjabaran. Maka Mukhtasar Al-Muzanni Al-Isyraf karena banyaknya itu yang difokuskan adalah pada pemahaman, bukan kepada. Baik. Kemudian yang keenam, buruz zahirul fiqh al-iftiradi taqdiri allati yafridu wa yunafish al-masail allati lam taqa tahayyu'an yuqiha wa tamrinan lit talabah. Nah, ini dia yang kita maksud tadi. Al-fiqh al-iftiradi namanya. Ya, al-masail al-iftiradiyah. Ya. Apa itu al-masail al-iftiradiyah? At-taqdiriyah yaitu permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Ya, tahayyuan liwuqu'iha, persiapan kalau seandainya terjadi nanti. Wa tamrinan lit talabah, itu bentuk latihan bagi para ulama. Gimana kalau seandainya kasusnya begini gini gini. Bahkan di zaman itu ada pembahasan tentang apa hukum sholat di bulan. Di bulan itu kiblatnya ke arah mana? Gitu. Apa hukum sholat di atas Ka'bah? Ya. Berapa persentase terjadi kemungkinan terjadinya itu probabilitasnya? Ya, Raja Arab Saudi saja nggak semuanya pernah masuk ke dalam Ka'bah untuk sholat, apalagi naik ke atas Ka'bah sholat di sana gitu. Ya. Nah, tapi itu dibahas sama para ulama gitu. Nah, bahkan kasus-kasus seperti apa hukum wudhu dengan air kembang misalkan. Kasus-kasus seperti itu namanya kasus-kasus iftiradiyah. Ya, kemungkinan terjadinya kecil kalaupun bahkan kita katakan hampir tidak terjadi. Tapi itu bentuk persiapan dan latihan. Kemudian yang ketujuh, nasyatul madzhab al-fiqhiyah arba'ah. Disinilah yang paling jelas ya, perbedaan fase ini dengan fase-fase sebelumnya. Disinilah muncul dan berkembangnya mazhab-mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafilah. Maka baru kemudian insyaallah taala kita akan masuk ke subbab selanjutnya, permasalahan al-madzahib al-fiqhiyah. Ya, di permasalahan al-madzhab al-fiqhiyah ini kita akan bahas nanti ada 7 pembahasan. Apa yang dimaksud dengan mazhab fikih? Kemudian majal atau mazhab itu ya di mana medan bermazhab itu dalam masalah apa saja? Apakah boleh bermazhab dalam masalah akidah juga? Nah, bagaimana perkembangan mazhab fikih yang empat secara global? Kemudian contoh fikih sebagian imam
Ya. Kemudian apa sebabnya kok mazhab itu hanya ada 4 saja? Kenapa enggak 5, 6 dan sebagainya? Kemudian poin yang ke-6 nanti kita akan bahas tentang hukum at-tamadzhub, hukum bermazhab. Kemudian ini pembahasan yang terakhir nanti kita akan bahas insyaallah tentang sebab-sebab bermazhab bi ahadil madzhab al-fiqhi al-matbu'ah. Sebab-sebab yang mengharuskan kita bermazhab dengan salah satu dari mazhab fikih yang 4. Baik. Tapi bihada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.